Telah genap 1 bulan kita merayakan dan memperingati tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pasti berulang kali kita membaca dan mendengar tentang perjalanannya yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, di mana dia dipukul, dia diludah, dia dihina, disiksa, dan akhirnya dia disalibkan. Dan apa yang Tuhan kita lewati penuh dengan kesakitan dan sangat menyedihkan. Tetapi ada sesuatu yang dapat kita belajar daripada apa yang Tuhan kita lewati, yaitu untuk bersyukur. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 5 berkata, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Kita mungkin tertanya, bagaimana saya dapat menjadi salah satu pemberontak pada waktu itu? Bagaimana saya dapat menjadi salah satu orang yang menginginkan kejahatan pada waktu itu, sedangkan saya tidak lahir pada waktu itu? Cukup sekali kalau kita lihat pada hari ini, kamu dan saya, kita semua, kita tidak sempurna. Kita senang sekali untuk melakukan kesilapan. Kita senang sekali untuk melakukan kesalahan. Kita cenderung untuk melukakan hati orang yang ada dekat dengan kita, apalagi hati Tuhan. Dan mungkin saat ini kita mungkin bergumul untuk mentaati firman Tuhan dan perintah Tuhan bagi kita. Cukup sekali untuk tidak mentaati sama seperti orang yang memberontak. Dan kalau saya menyimpulkan semua ini, karena ketidaksempurnaan kita, kita cenderung untuk menginginkan dan melakukan kejahatan. Apa yang menyebabkan kita tidak sempurna adalah karena kita berdosa. Kamu dan saya, kita semua adalah orang yang berdosa. Dan karena kita orang yang berdosa, kita sangat layak untuk menjadi penghuni neraka. Kita merupakan calon yang sangat tepat dan bagus untuk menerima hukuman yang kekal, yaitu kematian yang tidak ada akhirnya, kesengsaraan dan sakit yang tidak ada ujungnya. Tetapi karena Tuhan kita mengasihi kita, karena anugerahnya, semua pemberontakan kita, kejahatan kita diletakkan di atas Dia. Dia melewati semuanya. Dia menanggung semuanya. Tidakkah hal ini membuat kita bersyukur kalau kita melihat dan mengingatkannya, bukan hanya sekali di dalam 1 tahun, tetapi senantiasa. Dan kalau kita lihat, pada akhirnya dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh daripada penyakit yang tidak ada obat atau tidak ada penyelesaiannya yang dapat diberikan oleh manusia di dalam dunia ini. Kalau kita lihat, hal yang teruk atau isu yang menjadi utama pada hari ini adalah COVID-19. Bahkan COVID-19 ada vaksinnya, dapat menemui vaksinnya, walaupun tidak sempurna, tetapi ada vaksinnya. Tetapi penyakit, yaitu penyakit dosa, tidak ada vaksinnya. Tidak ada ubatnya yang manusia dapat cipta untuk menyembuhkannya. Dan penyakit dosa ini hanya dapat membawa kepada kematian yang bukan hanya sementara, tetapi kematian yang kekal. Kematian yang tidak ada penghujungnya. Saya pasti kamu dan saya tidak menginginkan kematian ini. Kita ingin kehidupan yang kekal. Kita ingin merasa baik, kita ingin merasa damai bersama dengan Tuhan kita. Kita tidak mau rasa sengsara. Sudah cukup dalam dunia ini kita sudah rasa sengsara, kita rasa sakit dengan banyak hal. Apa yang dapat kita bersyukur pada hari ini melalui apa yang Tuhan kita lewati adalah kita tidak perlu khawatir dengan apa yang akan kita lalui selepas kita meninggalkan dunia ini. Tidakkah ini satu bonus bagi kita kalau kita lihat sudah cukup dengan pening kepala kita memikirkan tentang tugasan kita, tanggung jawab kita, mungkin sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja, dan mungkin sebagai seorang murid
atau apapun tanggung jawab Anda pada saat ini, pasti sudah merumitkan keadaan kita. Tetapi apa yang seharusnya menjadi ketakutan besar kita, yang merupakan dilema kita adalah kemana kita pergi selepas kematian. Dan semuanya ini sudah diselesaikan oleh Tuhan kita. Tidakkah ini seharusnya menjadi hal yang kita bersyukur? Bukan hanya kita mengingatkan hal ini sekali dalam 1 tahun. Bukan hanya kita mengingatkan hal ini pada bulan April saja. Tetapi saya ingin mengajakkan kita untuk mengingatkan ini dan senantiasa bersyukur setiap hari. Mungkin setiap kali kita bangun daripada tidur, ketika kita bersama dengan keluarga kita, ketika kita sedang bekerja, belajar, dimanapun dan apapun yang kita lakukan, senantiasa bersyukur dan senantiasa mengingatkan bagaimana Tuhan kita begitu baik bagi kamu dan saya. Tuhan memberkati.